Ya, pemirsa, hobi yang mendorong bisnis itulah yang dapat kita lihat terutama terkait dengan tren olahraga bersepeda yang menunjukkan meningkat selama pandemi corona sejak awal tahun ini. Dan tren bersepeda nyatanya juga mendongkrak impor sepeda ke tanah air. Ya, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik menarik untuk Anda. Kita akan lihat bagaimana dengan sisi impor. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat dari sisi tren impor sepeda mulai meningkat pada bulan April 2020 atau sebulan pasca ditemukannya kasus positif pertama ini COVID-19 setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan impor pada bulan Februari 2020. Ya, dan dari data yang kami sampaikan ini, pemirsa, kita lihat Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor sepeda selama semester 1 tahun 2020 ini melonjak hingga 24,82% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Dan secara rinci, nilai impor sepeda roda 2 dan juga sepeda lainnya pada Januari sampai dengan Juni 2020 mencapai 39,02 juta dolar Amerika atau setara sekitar 577 miliar rupiah. Sementara pada semester 1 di tahun 2019 lalu, impor sepeda hanya sebesar 31,26 juta dolar Amerika. Ya, BPS juga mencatat, pemirsa, dari mayoritas sepeda impor ini berasal dari China sebesar 37,26 juta dolar Amerika dan di sepanjang paruh pertama tahun ini. Dan kemudian kalau kita lihat dari negara asal sepeda impor terbesar kedua memang dari China Taipei, yakni senilai 1,01 juta dolar Amerika. Kemudian negara asal impor sepeda terbesar ketiga berikutnya adalah Singapura dengan nilai impor sebesar 147,68 ribu dolar Amerika. Ya, seperti kita ketahui bersama pemirsa, pasca terjadinya tren peningkatan tersebut, pemerintah pun memperketat ketentuan impor sepeda roda 2 dan roda 3 untuk memacu produksi lokal di tanah air. Dan dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang ketentuan impor alas kaki, elektronik, dan sepeda roda 2 serta roda 3. Dan Permendak ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020, kemudian mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020. Ya, seperti yang memang sudah Anda saksikan, peningkatannya dari sepanjang tahun ini mengalami kenaikan yang luar biasa ya, terutama dari sisi impor komponen sepeda ya. Ini kenaikannya juga cukup signifikan dibandingkan dengan impor sepeda karena kebutuhan aksesoris yang juga meningkat dari pesepeda di Indonesia. Apabila mereka membeli sepeda di lokal pun mereka ingin memberikan atau mencari aksesoris sepeda baik yang impor maupun produk lokal, sehingga dari sisi aksesoris juga mengalami peningkatan impor yang luar biasa. Ya, berikutnya informasi berikutnya kita lihat. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda juga, kita dapat simpulkan bahwa sepeda ini sebenarnya khususnya ini yang sepeda lipat menjadi salah satu jenis sepeda yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Ini menarik pemirsa, antara lain karena ukurannya relatif kecil sehingga mudah dibawa beraktivitas serta tidak memakan tempat untuk penyimpanannya. Dan peningkatan dari pencarian sepeda lipat khususnya di mesin pencari Google mulai terjadi pada bulan April sebesar 82% menjadi 165.000 pencarian. Padahal kalau kita lihat di bulan April merupakan awal mula diterapkannya PSBB pada sebagian besar provinsi di wilayah Indonesia. Dan kita lihat berikutnya pada bulan Mei, search interest stabil dengan tidak adanya peningkatan sejak bulan April. Kemudian berikutnya kita lihat di Juni 2020 terjadi peningkatan drastis dari search interest keyword sepeda lipat dengan peningkatan hingga 644% sejak Maret 2020. Dengan total jumlah mencapai 673.000 pencarian. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan. Nampaknya keyword dari sepeda lipat ini juga ibaratnya bisa dikatakan trending topic di Indonesia dan juga Google. Hal ini sejalan pemirsa dengan semakin banyaknya update masyarakat yang bersepeda di sosial media. Ya, sementara itu untuk provinsi dengan pencarian keyword sepeda lipat tertinggi yaitu Jawa Barat nih yang menempati posisi pertama sebesar 19,4%, kemudian disusul Jawa Tengah 17,7%, kemudian DKI Jakarta 16,7%. Itu dia dari beberapa keyword sepeda lipat yang mungkin bisa dicermati, bisa menjadi bahan informasi tentunya bagi Anda. Dan infografik berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan kunjungan rata-rata ini dari penggunaan sepeda ya. Kita lihat ini pencarian sepeda melalui belanja daring.
dan nyatanya juga mendorong kunjungan ke sejumlah platform belanja daring atau e-commerce. Dan dari data yang kami sajikan, seperti yang bisa Anda lihat juga di layar televisi Anda, bisa kita lihat bagaimana Shopee menguasai pasar e-commerce berdasarkan jumlah kunjungan bulanan pada kuartal 2 tahun 2020. Rata-rata kunjungan per bulannya ini sebanyak 93,4 juta. Kemudian setelah Shopee yang menduduki peringkat pertama di App Store dan juga Play Store, kita lihat ini dia untuk Shopee. Dan berikutnya pemirsa, pengunjung web tertinggi selanjutnya adalah Tokopedia yang mencatat sekitar 86,1 juta rata-rata kunjungan per bulan dan diikuti oleh Bukalapak sebanyak 35,4 juta dan berikutnya ada Lazada sebesar 22 juta pengunjungan atau kunjungan yang dilakukan untuk mereka mencari sepeda ataupun aksesoris sepeda di e-commerce. Jadi memang fenomena luar biasa yang sudah kami sampaikan ini yang terjadi tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya. Hampir semua dunia, di seluruh dunia negara-negara lain juga mengalami hal yang sama, khususnya pasca pandemi COVID melanda wilayah Indonesia dan seluruh dunia, sehingga masyarakat pun mencoba bugar dengan cara alternatif lainnya selain olahraga ke gym dan juga mungkin olahraga lainnya adalah bersepeda, dan ini meningkatkan dari sisi penjualan tidak hanya dari produsen lokal maupun juga impor sepeda dan aksesorisnya ke Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi IDX Temen.